Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya karena mengganggu. Waktu itu kayak kalau kesannya maksa gitu buat wawancara ya. Soalnya bingung mau kemana lagi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa wawancara ke Lota ya, Lota ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri akan dulu. Saya Asmi, nama panjangnya Asmi Nugraha. Yes. Gimana? Sama sedikit perkenalan perusahaannya kayak nama, Oh, perusahaannya. alamat dan sosial medianya. Ya, Asmi, nama panjangnya Asmi Nugraha. Ya ini termasuk dari produksinya Lota.id kan gitu. Cuman kita tuh ada dua atap, ini produksinya. Dan untuk kantor marketing dan inventory itu ada di Ciwastra. Di Ciwastra di Jalan Mulia Geraha 3 nomor 56. Di situ aktivitasnya ya marketing, foto, sama mungkin pengiriman barang di sana gitu. Pengiriman barang. Jadi di sini lebih fokus yang di Batuwangi ini Koko Permai ya. Permai ini lebih fokus ke produksinya kayak gitu, produksinya. Jadi nanti setelah di sini dikirim ke Ciwastra. Tuh. Oh, tanggal berdirinya mulai dari kapan? Tanggal berdirinya tuh Lota.id itu 1 April 2021. Berarti masih baru-baru ya? Masih baru banget. Kalau visi misi sama alas apa, kenapa begitu memulai usaha ini, apa ya kalau boleh tahu visi misi perusahaan ini Lota, sama sedikit cerita kenapa memilih di bidang ini gitu? Milih di bidang footwear ya. Ya, awal mulanya tuh saya buka dulu workshop, jadi belum ada brand sendiri. Jadi Lota tuh belakangan. Jadi saya dulu tuh emang sempat kerja di salah satu brand footwear juga, ya cukup ternama lah gitu ya. Cuman ya udah mulai jenuh, hampir 7 tahun kerja di sana. Jadi udah pengen jalan sendiri gitu lah, jalan sendiri. Ya awal mulanya gini, beli mesin ya. Emang ada proyekan lain gitu dari brand lain juga gitu, yang ngasih PO lah istilahnya gitu, PO kerjaan, terus saya kerjain gitu. Nah, kenapa saya ciptain Lota gitu ya. Ciptain Lota tuh karena dulu si PO yang dari brand orang tuh nggak stabil gitu, nggak stabil PO-nya gitu. Jadi otomatis kan di bengkel ini tuh nggak ada kerjaan gitu, dan akhirnya saya mulai pikir ya harus ada brand sendiri gitu, biar si bengkel ini tuh bisa seenggaknya keisi per bulannya gitu, si kerjaannya tuh. Ya, dan akhirnya setelah jalan 3 bulan di bengkel ini, barulah muncul Lota gitu. Ya saya nggak sendiri juga gitu, sama partner saya yaitu Ridwan gitu kan. Partner saya, emang saya dulu pas kerja lebih fokus di produksi. Jadi kalau untuk marketing atau penjualan tuh saya nggak begitu terlalu paham gitu. Nah, saya ajak kerjasama lah teman saya ini, si Ridwan. Ajak kerjasama, dia bisa lebih fokus dari marketing dan penjualannya, saya di produksi. Dan akhirnya setuju, bentuklah Lota.id gitu. Kayak gitu. Jadi Cuman berdua, sama yang kerja mungkin. Oh ya, ada yang Jadi kalau Tim. untuk pertanyaan selanjutnya, produk apa aja yang dijual di sini
dan membedakan dengan produk lain. Produk apa aja yang dijual di sini? Mungkin kalau untuk sekarang masih sandal ya, masih sandal. Kalau sepatu mungkin masih belum. Jadi sekarang masih fokus ke sandal ya. Yang membedakan di produk kita Lota, mungkin bisa dibilang kita tuh lebih fokus ngangkat ke kualitasnya sama desain-desain yang menarik gitu ya. Itu sih yang lebih fokusnya, kualitas, biar apa ya si customer pun ngerasa puas gitu dengan si pemakaian produk kita gitu kan. Kualitas yang kita angkat, fokusnya di kualitas. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apa aja sih yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan produk yang diproduksi? Gimana kan pertanyaan? Apa aja yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan produk yang dijual atau diproduksi? Lebih ke perkembangan brandnya gitu ya, perkembangan brandnya. Ya mungkin tadi sih kita lebih fokus si sandal ini tuh kita desain dengan kualitas sebaik mungkin dan kualitas yang bagus. Dan dari desain ini tuh gimana caranya kita keterima sama market gitu, dengan fashion yang mungkin entah itu selera kita tapi menurut kita tuh keren gitu, si desainnya tuh masuk ke fashion anak muda sekarang, atau ya semua, kalau bisa sih semua kalangan kayak gitu kan, mulai dari yang masih sekolah atau yang masih yang kuliahan, kerja juga gitu kan, pas proses developmentnya kayak gitu kan. Jadi gimana caranya si desain produk kita tuh keterima sama market sesuai dengan fashion yang lagi tren sekarang gitu, si sandalnya tuh. Mungkin ya salah satunya itu dari pertanyaan barusan tuh perkembangan brandnya. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan? Strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan ya. Untuk strateginya sih kita pun di sini masih melakukan penjualan tuh via online ya gitu. Offline masih belum, tapi nextnya kita kemungkinan bakal isi di offline yang store orang gitu ya, titik-titik kayak gitu kan, titik-titik store yang orang gitu. Karena kalau kita bikin store sendiri untuk sekarang nggak memungkinkan kayak gitu kan, nggak memungkinkan. Jadi sekarang kita masih fokus online, dan strateginya mungkin ya gimana si brand ini tuh image-nya bisa keterima sama market yang lagi si marketnya tuh lagi senang apa nih dari si konten-kontennya tuh kayak gitu kan. Konten-konten yang sekarang tuh marketnya lagi senang apa kayak gitu, lagi suka konten-konten yang seperti apa gitu kan ya. Mulai dari konten-konten Instagram ataupun tampilan-tampilan dari marketplace sendiri kita dibikin serapi mungkin kayak gitu, sekeren mungkin, agar ya image brandnya bagus gitu. Itu salah satu strategi ya. Salah satu strategi mungkin.
Nah, kalau buat media atau platformnya apa ya yang digunakan? Kita sekarang masih menggunakan mungkin Shopee, Tokopedia, Facebook sama Instagram, baru segitu yang kita pakai tuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah apa kelebihan yang dimiliki oleh media pemasaran tersebut? Kelebihan yang dimiliki oleh media pemasaran tersebut tentunya lebih simpel sih, kemungkinan seperti ya Shopee kayak gitu kan, dia lebih simpel, nggak terlalu ribet. Jadi ya begitupun sama market toko-toko lain juga gitu ya, kayak Tokopedia, Facebook itu lebih simpel dan lebih simpel tuh, jadi si market tuh bisa check out dengan semudah itu gitu, bisa check out semudah itu dibanding kita nggak, mungkin kalau nggak pakai Shopee ya karena budget kita terbatas untuk website yang bagus gitu ya. Jadi ya Shopee ini atau Tokopedia itu lebih menyamankan lah gitu untuk si market tuh. Penggunanya juga banyak ya. Penggunanya banyak juga gitu. Pertanyaan selanjutnya, kan tadi udah dijawab ya, apakah ada rencana untuk membuka market di offline gitu? Toko. Rencana sih ada sih, kalau rencana mah. Ada. Cuman kapannya itu nggak tahu gitu. Tapi untuk jangka waktu dekat ini kemungkinan ya tadi kita pakai dulu toko-toko orang gitu ya, titip-titip ke orang itu yang ada untuk sementara, tapi insya Allah nanti kedepannya kita punya toko sendiri lah. Nah, jauh ini udah tersebar ke kemana? Kalau penjualan sih ya hasil tracking kita tuh ada ke Papua, ada ke ya Bali, didominasi untuk sekarang tuh masih Jakarta ya, banyak keluar Jakarta sih. Itu udah hampir seluruh Indonesia. Ya hampir seluruh Indonesia, masih fokus di Indonesia. Apakah dalam melakukan pemasaran online dapat meningkatkan penjualan? Melakukan pemasaran online yang meningkatkan penjualan untuk sekarang itu membantu banget sih sebenarnya pemasaran online itu untuk sekarang, karena emang orang tuh sekarang tuh lebih banyak fokus ke online sih. Kalau sekarang offline mungkin ya bisa di 25% mungkin ya, 75% tuh online tuh rata-rata sekarang. Market tuh fokusnya ke online. Resiko terburuk apa yang pernah dialami oleh perusahaan? Resiko terburuk apa yang pernah dialami perusahaan? Resikonya penjualannya sepi. Kalau sepi benar-benar sepi banget. Kalau sepi ya penurunan dari ini sih, dari quantity atau dari omset yang didapat per bulannya kayak gitu. Quantity dan omset didapat per bulannya itu dilihat lah gitu siklusnya kayak gitu. Ya berdampak juga sih ke produksi kan gitu, berdampak ya, kita kan ada karyawan kayak gitu kan, emang harus per bulan tuh ada aja PO yang masuk ke kita tuh supaya karyawan bisa terus bekerja gitu ya, berkelanjutan kerjanya gitu di sini. Itu sih yang lebih kita fokus pikirkan gitu. Enggak hanya tentang penjualan atau apa gitu ya. Ya gimana caranya si workshop ini tuh masih tetap harus berjalan dengan adanya Lota ID ini gitu kan.
Apa yang menjadi motivasi A untuk tetap melakukan usaha walaupun resiko terburuk akan terjadi? Motivasinya sih sebenarnya tentu ya mungkin ya orang-orang terdekat ya, untuk orang-orang terdekat untuk istri, untuk anak mungkin ya. Tapi di sisi lain, di sisi itu ada karyawan juga mungkin yang bikin kita terdorong gitu. Wah, kita nggak boleh nyerah nih atau gimana, meskipun kondisi lagi demam mungkin ya. Tanggung jawab. Kondisi lagi demam, tapi kita harus memikirkan karyawan kita gitu kan, berkelanjutan kerjanya gimana kayak gitu. Itu sih yang motivasinya gitu, lebih ke tanggung jawabnya gitu ya. Itu sih. Ya, makasih ya Kang untuk waktunya. Maaf ya mengganggu. Terus semoga kedepannya kita bisa sukses, Amin, bisa amin. punya toko sendiri. Alhamdulillah, insya Allah. Sekian dari kami ya Kang. Maaf bisa dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.